Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita tidak sadar, kadang-kadang kita bingung ya. Begitu luar biasanya ketika orang percaya datang kepada Tuhan dan menginginkan sesuatu. Begitu luar biasanya cara Tuhan untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita melihat saking kagetnya kita, saking kita merasa sukacita, kita selalu berkata, "Oh my God," atau kita berkata, "God bless you." Perkataan-perkataan orang yang di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu memberikan satu dampak yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat kisah ini, ya. Kita bisa melihat cerita ini di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang Tuhan pakai di dalam setiap perkataan yang penuh dengan kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kerohanian seseorang dapat dilihat dari seberapa sering dia menyebut nama Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa perjalanan orang yang lumpuh, ya, yang meminta-minta di pintu gerbang bait Allah ini memberi pelajaran yang berharga, ya. Di dalam peristiwa itu memberikan pelajaran buat kita agar memahami, ya, setiap perkataan yang menyatakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, yang melihat tayangan firman Tuhan ini secara singkat untuk memberikan satu renungan buat kehidupan kita masing-masing, ya. Ada beberapa hal dari pelajaran tentang perkataan Petrus pada saat itu ketika bertemu dengan orang lumpuh, ya. Dalam kisah ini yang dapat memberi pelajaran berharga, ada beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Mungkin kita dapat mengulang kembali nanti, memberikan catatan. Mungkin saudara dan saudara mempunyai pemikiran yang lain, tetapi sama tujuannya, ya. Ketika Petrus bertemu dengan orang lumpuh, ya, memberikan satu pelajaran, beberapa hal yang sangat luar biasa, ya. Yang pertama, ya, kita sering ya mengatakan God bless you, artinya Tuhan memberkatimu. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pertama menjadi poin bagi saudara dan saya. Yang pertama, perkataan orang Kristen bisa membawa dampak apabila ada kuasa Yesus dalam dirinya. Tadi bersama-sama saudara dan saya membaca di dalam ayat 6. Alkitab mencatat Petrus dan Yohanes menatapnya, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka, mengharapkan akan mendapatkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Namun Petrus kemudian berkata, "Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Bukankah itu satu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih?
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Wow, luar biasa. Beraninya Petrus berkata seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita tidak bisa mengklaim nama Tuhan seperti itu karena tidak ada kuasa dalam perkataan itu meskipun mengatasnamakan Yesus. Nah, jangan sampai sebagai orang Kristen kita memiliki segala sesuatu, ya. Seperti yang dikatakan emas dan perak, jabatan dan pangkat kita punyai, tetapi kita tidak memiliki kuasa dalam nama Yesus. Sehingga perkataan kita perkataan yang biasa saja. Kita tidak punya dampak apapun dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, perkataan yang sering kita ucapkan, ya, God bless you, ya, Tuhan memberkatimu. Kita tidak tahu dalam suasana ketika saudara dan saya sering mengatakan, bertemu seseorang, mungkin saat itu dia mendapatkan satu persoalan, tetapi ketika kita bertemu dengan dia hanya mengucapkan God bless you, Tuhan memberkatimu. Apa yang ada pada diri Petrus saat itu dan Yohanes, ya, ketika mereka menatap kepada Petrus dan Yohanes dan mengharapkan sesuatu, ya, sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat merubah persoalan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti yang semula saya katakan, kita sering senantiasa selalu memperkatakan God bless you, Tuhan memberkatimu. Padahal kita tidak tahu orang itu ada persoalan enggak, ada masalah enggak. Tetapi namanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus selalu memperkatakan perkataan itu. Karena saudara dan saya, ya, mempunyai dasar yang kuat tentang Yesus Kristus. Sehingga Petrus berkata kembali, emas dan perak tidak ada padaku. Ini menunjukkan sikap rendah hati Petrus dan Yohanes yang mereka miliki di dalam hidupnya. Tetapi Petrus memiliki perkataan iman yang besar. Dan ia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Selain mereka mempunyai iman yang besar, Petrus dan Yohanes memiliki motivasi yang benar, ya, yaitu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka mempunyai motivasi yang benar. Tuhan sangat tahu, ya, sehingga mujizat pun itu terjadi, ya, dan nama Yesus ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita memperkatakan God bless you, Tuhan memberkati, kita katakan dengan sungguh-sungguh, kita katakan dengan iman. Walaupun kita ketemu sama orang itu, kita tidak tahu permasalahan orang itu, tetapi perkataan kita itu mengandung perkataan firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kita tidak tahu persoalan itu, tetapi perkataan itulah yang menyertai dia di dalam persoalannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari saudara dan saya untuk melawan hal-hal di dunia ini. Saudara dan saya sangat terbatas. Tetapi ingat, ketika saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Jika Petrus dapat melakukan, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, apapun bentuk persoalan saudara dan saya, Tuhan Yesus pasti membela. Maka dari itu, ya,
Jangan takut-takut kita mengatakan God bless you atau Jesus bless you. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, ketika Petrus mengatakan hal seperti itu, ada kuasa yang mengalir di dalam perkataannya. Sangat luar biasa. Yang kedua, kuasa Yesus hanya ada pada orang yang bergaul erat dengan Yesus. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Artinya, ya, mari kita membawa kehidupan kita sendiri pribadi, bergaul erat dengan Tuhan. Ya, mempunyai motivasi hanya kepada Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, kuasa Yesus hanya ada pada orang yang bergaul erat dengan Yesus. Seperti kisah Petrus dan Yohanes. Artinya kuasa Tuhan ada pada kita jika kita tiap saat dan waktu untuk Tuhan. Ya, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Menyembah Tuhan dengan benar. Memuji Dia dan hanya Dia yang layak dan patut dipuji. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus bimbing kami ketika kita membaca firman Tuhan. Agar hati kita merasa nyaman dan pemikiran kita dikuasai oleh Roh Tuhan Kudus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang kedua, kuasa Yesus hanya ada pada orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul erat dengan Tuhan? Jika kita tiap saat dan waktu untuk Tuhan. Artinya kita mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin pagi, subuh. Ya. Dan selanjutnya, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengutamakan Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Dan memuji Dia. Dan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, hanya Dia yang patut kita puji. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dari sinilah kita melihat bahwa mereka membina hubungan rohani dengan Tuhan, dan hubungan ini ya mempengaruhi kuasa Allah dapat atau tidak bekerjanya dalam diri kita, diri seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, bagaimana itu bisa terjadi? Mari yuk membina hubungan rohani kita dengan Tuhan, dan hubungan kita yang senantiasa selalu ada di dalam Tuhan, ya. Karena kita tahu ketika kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan, maka hubungan inilah yang mempengaruhi setiap perkataan kita yang mengandung kuasa Tuhan menyertai. Seperti Petrus, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini sangat penting karena inilah kita dapat melakukan perkara-perkara hebat yang seperti tadi saya singgung. Ya. Prioritaskan Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Prioritaskan. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 30-31 di sana berkata seperti ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari yuk sebelum kita bertindak, kita berdoa dulu bangun pagi. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dan minta tuntunan Tuhan melalui Roh, yaitu Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Kita lihat hal yang sangat luar biasa terjadi di dalam perkataan Petrus. Saya yakin dan percaya, jika Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Jika kita yang pertama tadi apa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, perkataan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana membawa dampak, ya, apabila kita mengatakan seperti orang itu berjalan. Jadi di sini kita mengutamakan, ya, demi nama Yesus Kristus. Artinya kita mempunyai iman yang sangat luar biasa, ya. Demi nama Yesus orang itu berjalan, ya. Kita senantiasa selalu membawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Kita gali firman Tuhan lebih banyak di dalam kehidupan kita. Kita membaca, minta pertolongan Roh Kudus, ya. Yang kedua, kuasa Yesus hanya ada pada orang yang bergaul erat dengan Yesus. Artinya, ya, tiap saat dan waktu untuk Tuhan, mengambil waktu kita khusus untuk Tuhan sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, menyembah Tuhan dan dengan benar, ya, memuji Dia, dan hanya Dia yang patut dipuji, ditinggikan. Yang ketiga, prioritaskan Roh Kudus di dalam hidup kita, karena Roh Tuhanlah yang dapat menuntut saudara dan saya berhasil tidaknya. Karena Tuhan mau melihat saudara dan saya berhasil di dalam firman. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini senantiasa Roh Kudus memimpin ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, yang senantiasa selalu di dalam tuntunan Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Haleluya.